Orang miskin tak bisa mencontoh Nabi Sulaiman, karena beliau telah berdoa kepada Allah, berikan aku kekayaan yang tidak pernah diberikan kepada manusia pun, kata Nabi Sulaiman, setelah aku. Maka manusia yang paling kaya sesungguhnya adalah Nabi Sulaiman. Tapi beliau tidak bisa dicontoh oleh orang miskin. Nabi Isa hanya bisa dicontoh dalam perkara ibadah. Dalam perkara rumah tangga, Nabi Isa tidak bisa dicontoh. Begitu pula dengan Nabi Musa. Berbeda dengan Nabi Muhammad SAW. Beliau bisa dicontoh oleh orang kaya, bisa dicontoh pula oleh orang miskin. Bisa dicontoh oleh pejabat, bisa dicontoh pula oleh rakyat. Siapapun bisa menjadikan Rasulullah SAW sebagai qudwah hasanah. Makanya salah satu istimewanya Rasulullah itu di situ, karena bisa dicontoh oleh siapapun. Nabi sebelum Nabi Muhammad hanya bisa dicontoh dalam perkara-perkara tertentu, tetapi tidak dengan Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu sebenarnya ada alasan kita tidak mencontoh baginda Rasulullah SAW. Dalam belajar, contohlah baginda Rasulullah. Dalam beribadah, contohlah baginda Rasulullah. Dalam menikah, contohlah baginda Rasulullah. Beliau sangat bisa dicontoh oleh siapapun. Ketika sedang bahagia, contohlah baginda Rasulullah dalam berbahagia. Pun ketika kita sedang berduka, contohlah baginda Rasulullah. Kita para pemuda yang umurnya di bawah 40 tahun ingin menjadi pemuda yang baik, contohlah baginda Rasulullah bagaimana beliau menjadi pemuda. Pun kalau ada orang tua, Rasulullah pernah menjadi orang tua juga. Contohlah baginda Rasulullah SAW. Sangat komplit Nabi kita, ya, bisa dicontoh oleh siapapun. Dan yang ketiga kata beliau, syafaatku hanya aku berikan kepada mereka yang lisannya basah oleh salawat kepadaku. Rasulullah pernah mengatakan, kalau kalian mau tahu orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat, kata Rasulullah, aktsaruhum alayya sholatan, yang paling banyak bersalawat kepadaku, kata Rasulullah. Maka antum yang lisannya senantiasa bersalawat, itu adalah orang yang paling dekat dengan baginda Rasulullah SAW pada hari kiamat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, materi kita pada malam hari ini seperti bahasa MC kita tadi, ngeri-ngeri sedap gitu ya. Judulnya saja ternyata tanda-tanda kematian husnul khotimah ya. Kalau memang layarnya itu, kalau memang judul agak ngeri, tapi biar ngeri dikit memang gambar yang samping. Enggak hilang ngeri ya gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berbicara tentang kematian, sesungguhnya di dalam Quran surah Qaf ayat 19 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'at sakratul maut bil haqq." Akan datang kata Allah sakratul maut itu, dan itu adalah sebuah kebenaran. Artinya siapapun kita pasti akan bertemu dengan yang namanya sakratul maut. Bahkan para nabi dan rasul pun bertemu dengan yang namanya sakratul maut. Dzalika ma kunta minhu tahid. Sakratul mautlah sesuatu yang kita ingin menjauh darinya, kata Allah. Yang sangat tidak ingin kita temui. Sakratul maut, yang kita ingin berlari darinya. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang punya nafas pasti akan bertemu dengan yang namanya kematian. Yang tua mati, yang muda pun mati. Kalau lagunya Ustaz dari itu apa? Raja-raja mati, rakyat biasa mati gitu ya. Kemudian siapa lagi yang mati? Semuanya bakal mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, semua kita bakal mati. Gitu. Maka berbicara tentang kematian ini sesungguhnya adalah suatu kepastian yang pasti kita akan temui. Kematian itu hanya masalah antrian dan giliran. Setiap hari kita mendengar kabar berita kematian, apalagi sejak datang corona, sering kita dengar orang mati. Saya selama 2 minggu ini bolak-balik ke kampung saya, ya, kenal dengan banyak bayi ya. Jadi saya sering mengatakan buahnya kita lucu sekarang jadi buaya, tapi saya bukan buaya darat. Ya, hampir setiap minggu, bahkan minggu sebelumnya 2 orang meninggal sekaligus dalam 1 hari. Kemarin balik lagi saya meninggal, kulit situ lagi. Saya ini meninggal.
Ya, begitu ya teman-teman. Memang berbicara kematian itu, ini sebenarnya hanya masalah antrian. Ya. Bahkan kemarin di mana ya? Di Dinas Pertanian, saya jadwal rutin di situ. Saya sering mengatakan kepada bapak-bapak di sana itu, saya tuh kok ngerasa umur saya tuh, saya sekarang umurnya 36. Kok ngerasa kayaknya umur saya nggak nyampe 40 tahun gitu. Ini rasa-rasanya macam ya gitu. Bahkan kalau kita baca hadis tentang ilmu mawaris, Ustaz Dedek pasti paham. Ilmu yang pertama Allah cabut adalah ilmu mawaris. Makanya di Pangkal Pinang, orang yang paham ilmu mawaris itu sangat sedikit, bahkan hampir dibilang susah kita menemuinya. Karena resikonya berat. Karena dia ilmu yang pertama Allah cabut, berarti orang yang paham ilmu itu kemungkinan besar cepat nyawa dicabut. Dan qadarullah, dampak dari corona tahun kemarin, di awal-awal fase panik kita sama corona itu, kan ada jadwal ceramah. Alhamdulillah, saya ngambil sanad ilmu mawaris waktu itu, sama Ustadz Khatibul Umam, Ustadz Dede. Tuh. Maka mungkin efek itu juga. Oh, akhir-akhir ini saya merasa kayaknya umurku udah nyampe lagi untuk 40 tahun gitu. Ya. Mudah-mudahan ketika Allah cabut nyawa saya, sebenarnya saya berharap nyawa saya dicabut dalam keadaan husnul khotimah tadi. Ya. Pun kita semua mudah-mudahan ya. Hanya masalah antrian ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi kita ini semuanya pasti akan bertemu dengan yang namanya kematian. Tidak ada yang tidak mati, pasti akan mati. Kalau kita sudah tahu kita bakal mati, sebenarnya untuk apa kita taipau ke orang? Untuk apa kita sombong? Untuk apa kita nyari musuh? Nggak ada gunanya. Ya. Lebih baik sekarang ini banyak nyari kawan baik gitu. Ya. Saya sering banget itu mengajak teman-teman itu. Kalau belajar itu jangan cuma satu majelis. Dan jangan menganggap majelis orang itu sebagai sebuah saingan. Bila perlu majelis kita ini tutulah orang, datang lagi tutulah orang. Kayak mukawari kan languk kita nengok di mana lagi ade gitu kan. Ndak ada peliknya, adenya. Ndak ada ya, alhamdulillah gitu. Mana ada ndak nyaman soalnya. Iya, gitu harusnya memang. Dakwah itu harus kolaborasi. Kita nggak bisa masuk surga sendirian. Surga itu terlalu luas kalau kita masuknya sendirian. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya mengajak kita semua karena kita bakal mati. Ayo sekarang kita perbagus kematian kita. Karena yang tidak mati itu cuma Allah. Surah Ar-Rahman kita pasti hafal. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di muka bumi ini kata Allah fana. Ya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang akan kekal itu cuma Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karena kita tahu kita sudah bakal mati, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita semua. Aktsiru dzikra hadzimil ladzat. Kata Rasulullah, perbanyak kalian mengingat sang pemutus kenikmatan. Apa sang pemutus kenikmatan itu? Al-maut, ya, kematian. Karena kematian itu akan memutus segala kenikmatan. Ya. Banyak-banyak kita mengingatnya karena kita bakal mati tadi. Lalu yang kedua, kalau kita tahu kita bakal mati, sering-sering kita ziarah kubur. Karena kata Rasulullah, kuntu qad nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu saya pernah melarang kalian ziarah kubur, kata Rasulullah. Sekarang silakan kalian ziarah. Ya, karena Nabi Muhammad SAW pun diberi izin oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berziarah ke makam ibunya. Ya, fazuruha. Sekarang ziarahlah, kata Rasulullah. Fa innaha tudzakirul akhirah. Karena ziarah kubur itu akan mengingatkan kita kepada kematian. Makanya kalau kita lewat kuburan, apa doanya? Doa lewat kubur. Nah, ada door prize enggak? Itulah pertanyaan. Assalamualaikum ya ahlad diyar min qaumi mu'minin. Atau min ya wa inna insyaallah bikum lahikun, ya. Jadi kalau kita baca arti doanya itu pun sebenarnya menyadarkan kita. Assalamualaikum wahai orang-orang yang menghuni perkampungan orang Islam, perkampungan akhirat tentunya. Wa inna insyaallah bikum lahikun. Kami pun akan nyusul Kak gitu. Maka dengan mengingat kubur atau sering ziarah kubur, insyaallah akan bisa mengingatkan kita kepada kematian. Yang ketiga, berbicara tentang kematian, baginda Rasulullah pernah bersabda, al-qayyisu, orang yang cerdas, kata Rasulullah, mandana nafsahu, yaitu orang yang selalu melakukan proses evaluasi, muhasabah. Ditengoknya umurnya sekian tahun, banyak amal solehnya atau banyak amal tolehnya. Ya.
Lalu dia akan memperbaiki apa yang salah, mempertahankan apa yang sudah bagus, dan meningkatkan kebaikan-kebaikan yang sudah dia lakukan. Itulah orang yang cerdas, yang pertama. Yang kedua, wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu kata Rasulullah adalah orang yang setelah dia tahu dia bakal mati, dia memperbaiki dirinya dan dia mempersiapkan untuk memperindah kematiannya. Karena dia tahu dia bakal mati, gitu. Ali bin Abi Thalib juga beliau pernah berkata, takwa itu 4 indikatornya kata Ali. Dulu pernah saya sampaikan kalau saya nggak salah di sini. Pertama, al-amalu bitanzil. Orang bertakwa itu akan mengamalkan apa yang Allah turunkan, Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, al-khawfu minal jalil. Takut kepada Jalil Jalla Jalaluh, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut kita kepada Khalik beda dengan takut kita kepada makhluk. Takut kepada Khalik kita mendekat. Takut kepada makhluk kita menjauh. Maka kalau kita takut kepada Allah, kita dekati Allahnya. Bukan kita jauhi Allahnya. Ya. Yang ketiga, kalau pengen kita menjadi orang bertakwa, indikator takwa yang ketiga kata Ali bin Abi Thalib itu adalah ar-ridho bil qalil. Atau dalam riwayat yang lain, al-qanaah bil qalil. Merasa cukup dengan pemberian Allah walaupun qalil, sedikit. Karena berbicara masalah nikmat, sebenarnya bukan masalah banyak kayak da'a. Tapi masalah pandai atau tidaknya kita bersyukur. Banyak mendak bersyukur juga tak pacak gitu kan. Terasa kurang juga. Sedikit kalau kita merasa bersyukur, maka kita akan ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Dan yang terakhir kata Ali, indikator takwa itu adalah al-isti'dad liyaumir rahil, mempersiapkan diri kita bertemu dengan hari kematian. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu kita diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan banyak doa terkait dengan kematian tadi. Apa? Di antaranya misalkan, Rabbana la ta'khudna asiyah. Duhai Allah, jangan engkau mengambil kami, mencabut nyawa kami dalam kondisi kami dalam bermaksiat dan berlumuran dosa. Wa khuzna tawwaban taqiyya. Kalaupun engkau ingin mengambil nyawa kami, ambil nyawa kami saat kami sedang bertaubat atau saat kami sedang menjadi orang-orang bertakwa. Aina ma mutna wa kaifa ma mutna. Dimanapun kami mati dan bagaimanapun kondisi kami saat mati, ambil nyawa kami saat kami sedang apa? Sedang bertaubat dan sedang menjadi pribadi yang bertakwa. Dan banyak doa-doa yang lain, misalkan Allahumma ahsin khatimatana. Duhai Allah, perbaiki akhir dari kehidupan kami. Nah, ini doa ini bagus kita amalkan. Wa tawaffana wa anta radin anna. Dan wafatkan kami, duhai Allah, dalam kondisi engkau ridho kepada kami. Karena di bulan puasa kemarin kita memanjatkan doa yang paling sering kita ucapkan. Apa doanya? Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Ridhoka wal jannah. Karena surga adalah lambang keridhaan Allah. Dan neraka kayak diganti beli. Hah? Oh, punya Dika beli. Masya Allah. Menagih ada yang lain? Ayo, mumpung. Ahlan. Oh, Masya Allah. Punya Ustadz nih rupa. Sedika, Masya Allah. Ya, kita lanjutin. Ya. Jadi bulan puasa kemarin kita berdoa. Wabil khusus di 10 malam terakhir. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Kami mengharapkan ridho dan surgamu ya Allah. Karena surga adalah lambang dari keridhaan Allah. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari nerakamu, dari murkamu dan nerakamu. Karena neraka adalah lambang kemurkaan Allah. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa yang lain yang harus kita amalkan, Allahumma rzuqna husnul khatimah. Duhai Allah, karuniakan kepada kami kematian yang husnul khatimah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan dalam sebuah hadis, innamal a'malu bil khawatim. Ada lagi yang sering kita baca itu, innamal a'malu bin niyat. Ya. Nah sekarang redaksinya agak berbeda. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan yang Allah tengok pada diri kita itu bukan yang sekarang. Tapi yang Allah tengok pada diri kita adalah amalan saat nyawa kita dicabut nanti. Saat akhir-akhir dari kehidupan kita. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah,
kalau kita ingin dicabut dalam keadaan husnul khatimah, maka sering-sering melakukan kebaikan. Supaya apa? Saat nyawa kita dicabut, kita sedang melakukan kebaikan. Karena amalan yang Allah nilai itu adalah amalan saat kita meninggal gitu. Sama seperti pernah nengok lomba pacu kuda. Kuda itu baru kencangnya bukan di awal. Kencangnya kuda itu kapan? Saat di akhir. Nah, yang suah nonton kuda balap itu, bukalah YouTube itu sesekali. Dia kencangnya bukan di awal. Di awal fase mereka melejit itu, kuda itu masing-masing biasanya mereka masih belum terlihat kekuatan yang aslinya dari masing-masing kuda itu. Baru terlihat itu biasanya ketika akan mendekati finish. Harusnya kita juga seperti itu. Ya. Kita harus mendekati finish dari kehidupan kita. Harusnya di saat-saat itulah kita mulai semakin mengencangkan semangat kita melakukan kebaikan. Sama seperti pacuan kuda tadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, beliau pernah berkata apa? Umur itu ditentukan oleh akhirnya. Dan amal itu ditentukan oleh penutupnya. Dan siapa berbuat buruk di akhir hidupnya, umurnya, maka dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk seperti itu. Maka kita jangan sampai berharap atau jangan sampai nanti saat nyawa kita dicabut, kita dalam kondisi bermaksiat dan Allah murka kalau kondisi kita seperti itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Syekh Shalih Al-Utsaimin, nah ini syekhnya orang-orang salafi ya, karena beliau ulama Saudi. Beliau pernah mengatakan apa? Amalan tidaklah berakhir dengan berakhirnya musim, namun amalan itu akan berakhir dengan berakhirnya ajal. Maka kalau kita ingin husnul khatimah, banyak-banyak melakukan kebaikan. Karena supaya nanti saat ajal kita didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah penutupan ajal yang sangat indah sekali. Innamal a'malu bil khawatim. Amal yang Allah nilai itu adalah amal yang terakhir. Ini sebenarnya ada pelajaran penting bagi kita. Pelajaran yang pertama apa? Kita tidak boleh menilai diri kita atau menilai seseorang itu dia sudah berbuat baik, kayaknya inilah dia orang. Kayaknya bakal macam itulah di akhirnya. Jangan, belum tentu. Ya. Jadi bisa jadi seseorang yang soleh menjadi pemabuk di akhir hayatnya. Dan bisa jadi seorang pezina juga ternyata akhir hayatnya menjadi seorang yang bertaubat dan taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika melihat ada orang berbuat kemaksiatan atau orang misalkan melakukan suatu kesalahan, jangan kita caci maki dia sejelek-jeleknya. Kemarin saat kasus Nisa Sabian, nah, sampai sekarang tuh dia sudah kasus itu. Banyak penggemarnya mencaci makinya. Ya, ini orang jilbabnya panjang, lagunya selawatan, tapi ngerebut bini, ngerebut suami orang gitu kan. Nah kita caci maki, lalu seakan-akan tidak dia kebaikan sama sekali dan menganggap seakan-akan macam itulah dia kelak. Belum tentu. Bisa jadi ternyata yang mencacinya tidak husnul khatimah. Jangan-jangan yang dicaci ternyata yang husnul khatimah. Maka melihat keburukan dari seseorang, jangan kita menganggap ini seakan-akan dia macam itulah kelak akhirnya. Enggak, belum tentu teman-teman ya. Pun sebaliknya ya, ketika melihat seseorang melakukan kebaikan, jangan menganggap kayaknya macam inilah akhir hidup, belum tentu. Ya, pada diri kita juga sama. Ketika kita dalam proses hijrah, jangan menganggap diri kita lebih baik daripada orang lain, karena kita tak pernah tahu akhir dari kehidupan kita. Nah, teman-teman yang hijrah, saya sering menyampaikan, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada yang kenal? Umar, khalifah yang kedua. Sebelum masuk Islam, anaknya dikubur hidup-hidup. Ya. Sebelum masuk Islam, dia menjadi orang yang paling benci kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa yang terjadi? Ketika beliau masuk Islam, beliau tercatat sebagai satu dari sekian banyak orang yang dijamin masuk surga. Artinya apa? Jangan menilai seseorang itu saat dia melakukan keburukan, tapi lihatlah saat akhir-akhir dari kehidupannya. Karena innamal a'malu bil khawatim. Rasulullah juga pernah bersabda, la ta'jabu bi'amalin amilin hatta tanzuru bima yakhtimu lahu. Jangan kalian, kata Rasulullah, melihat atau jangan kagum dengan amalan seseorang
sampai kalian melihat akhir dari kehidupannya, ya. Maka ketika melihat seseorang itu berbuat baik, ya kita tetap husnuzon. Melihat orang yang berbuat tidak baik pun kita tetap husnuzon. Itu kata kuncinya teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi semua amal itu sangat tergantung dengan akhirnya. Sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran Al-Baqarah 281, wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Bertakwalah kalian, kata Allah, kepada hari yang kalian akan kembali kepada Allah, saat kematian maksudnya. Karena pada hari-hari itulah kita sesungguhnya akan menjadi orang baik atau orang buruk di hadapan Allah. Bukan saat sekarang. Saat sekarang ini adalah proses kita menuju perbaikan pada akhir dari kehidupan kita. Teman-teman yang dimuliakan Allah, kemudian selanjutnya berbicara tentang sakratul maut. Sakratul maut itu sangat berat dan mengerikan. Kalau kita membaca riwayat yang menceritakan bagaimana meninggalnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau kan enaknya dikasih pilihan cara meninggalnya gitu, nah, cara yang nyaman apa enggak gitu kan. Tapi beliau luar biasa. Beliau pengen dicabut nyawanya seperti nyawa umatnya dicabut gitu. Sampai keluar akhirnya ucapan beliau apa? Wa inna lil mauti sakarat. Sungguh kata beliau kematian itu sangat menyakitkan. Ya. Jadi berbicara tentang kematian itu, sakratul maut itu adalah sesuatu yang sangat menyakitkan. Bahkan seandainya ada mayat yang dibangkitkan dan menceritakan kepada penduduk dunia tentang sakitnya kematian, maka pasti kita yang masih hidup ini tidak akan tenang hidup kita. Ya. Gitu ya teman-teman. Dahsyatnya sakratul maut dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmizi itu, orang yang dicabut nyawanya itu seakan-akan dicucuk dengan 300 pedang yang sangat tajam. Begitulah rasa sakitnya. Kita jangankan pedang, kena beling aja dikit, panter karo kita. Iya kan? Berdarah itu. Apalagi 300 pedang yang terhunus sangat tajam. Begitulah orang-orang yang sakratul maut. Maka kita melihat orang-orang yang sakratul maut itu biasanya nampak wajah kengerian pada wajah mereka ketika mereka bukan orang baik. Tapi sebaliknya, ketika dia orang baik, orang yang sakratul maut itu biasanya akan tersenyum gitu. Kemarin kita melihat foto para ulama kita tersenyum manis. Ustaz Arifin Ilham, siapa lagi? Kemarin yang baru meninggal, Ustaz Zul, ya, Ustaz Ali Jabir, wajahnya itu sangat luar biasa. Ya. Sebaliknya, orang-orang yang dia bukan orang baik, dia wajahnya akan ketakutan. Ada dua sebabnya. Sebab yang pertama karena memang kematian itu sangat menyakitkan. Sebab yang kedua, diceritakan dalam sebuah riwayat, malaikat Israel yang mencabut nyawa kita itu sangat tergantung dengan amal kita. Kalau amal kita itu adalah amalan yang soleh, orang-orang baik, kita termasuk orang baik, maka malaikat yang datang pun akan tersenyum manis dan orangnya ganteng gitu. Sehingga kita pun ridho nyawa kita dicabut dalam kondisi tersenyum. Sehingga orang-orang yang syuhada, teman-teman kita yang mati syahid, mereka biasanya meninggalnya dalam keadaan tersenyum. Karena yang menyambut nyawa ruh dan nyawa mereka itu siapa? Para bidadari-bidadari surga. Para malaikat yang sangat ganteng gitu. Berbeda dengan orang-orang jahat yang menyambut wajah mereka itu malaikatnya wajahnya sangat mengerikan. Jadi ada dua sebabnya mengapa sakratul maut itu sangat berat. Pertama karena memang rasanya sangat sakit. Yang kedua karena memang malaikat yang datang kepada kita saat kita meninggal, dicabut nyawa itu sangat tergantung dengan amal kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah alasan mengapa doa selamat yang sering kita panjatkan itu salah satu diantaranya Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya. Duhai Allah, kata kita, ringankan kepada kami rasa sakaratul maut itu, karena rasa sakaratul maut itu sangat menyakitkan. Dalam riwayat yang lain diceritakan rasa sakitnya itu persis seperti kita dikuliti hidup-hidup. Kayak sekarang kita dikuliti hidup-hidup, macam itulah kondisi kita saat sakaratul maut nanti. Sangat sakit sekali, gitu ya. Teman-teman yang dimuliakan Allah. Lalu selanjutnya, ketika kita menghadiri orang yang sedang sakratul maut, apa yang harus kita lakukan? Syekh Muhammad Hasan dalam kitabnya Ahkamul Janaiz, kalau kita menghadiri orang yang sedang sakratul maut, paling tidak ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus mentalkin mereka dengan kalimat tauhid. Mentalkinnya di sebelah mana?
sebelah kanannya, sebelah kanan telinganya. Maka pada saat orang sakratul maut, kelak dulu kita bertangis-tangis gitu. Ya. Yang ada harusnya kita bergiliran mentalkin orang yang sedang sakratul maut itu dengan kalimat la ilaha illallah. Dan jangan paksanya ngomong, yang penting kita talkin be. Bisa jadi lisannya tidak sanggup lagi mengucapkan tapi hatinya mengucapkan. Itulah pentingnya kita mentalkin, jangan putus talkinnya itu. Kayak saya kan 8 beradik, maka bagusnya kelak antrian kami mentalkin orang tua kami. Harusnya kayak gitu, ya. Mentalkinnya dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah sambil kita panggil, ayo Mbak, ikut Mbak, gitu. Ma, ikut kalimat nih la ilaha illallah, ya. Itu sunnahnya teman-teman, ya. Mengapa kita harus mentalkin orang yang sedang sakratul maut? Karena kata Rasulullah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalimat yang dia ucapkan itu adalah kalimat tauhid, maka jaminannya adalah masuk surga. Pengen gak masuk surga? Pengen. Pengen gak mak kebak kita masuk surga? Pengen. Maka talkin nanti sunnahnya. Maka talkin yang paling dianjurkan itu sesungguhnya adalah saat seseorang sedang sakratul maut. Ya. Walaupun kalau kita nguburin jenazah ada talkin di atas kuburan kan, sesaat setelah penguburan. Itu ijtihadnya ulama Indonesia, sah-sah saja. Ya. Karena memang ada yang mengatakan saat orang dikubur itu ruhnya masih menyaksikan proses itu semua. Sehingga kita mentalkinnya supaya dia nanti dibimbing tahu cara menjawab pertanyaan dari para malaikat saat ditanya oleh para malaikat, ya. Gitu. Yang kedua, saat kita menghadiri orang sakratul maut, selain kita harus mentalkin, talkin itu dari kata-kata laqana yulaqqinu talqin, artinya membimbing, ya. Membimbing mengucapkan kalimat talqin, ya. Yang kedua, saat kita menghadiri orang sakratul maut, sunnah yang kedua yang harus kita lakukan itu adalah banyak kita berdoa, mendoakan orang yang sedang sakratul maut tadi supaya sakratul mautnya dimudahkan. Dan yang kedua, banyak-banyak kita membicarakan kebaikannya, bukan keburukannya. Alasannya mengapa? Azan. Istirahat dulu kita.
Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Sunnah yang kedua saat kita menghadiri orang sakratul maut itu adalah kita banyak-banyak berdoa, mendoakan orang yang sedang sakratul maut, dan yang kedua adalah banyak-banyak kita berkata baik tentangnya. Mengapa? Ini disebutkan alasannya oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Idza hadartumul marid, kalau kalian menghadiri orang yang sedang sakit, awil mayyit, atau orang yang sedang sakratul maut, faqulu khaira, banyak-banyaklah kalian mengatakan kebaikan, kata Rasulullah. Fa innal malaikah, karena para malaikat yu'minuna ala ma taqulun, akan mengaminkan setiap ucapan yang diucapkan saat kita menghadiri orang yang sakratul maut atau saat takziah. Sehingga disinilah alasannya teman-teman kenapa kita banyak-banyak ngomong baik gitu tentang orang tersebut. Contoh misalkan kita melihat dia susah banget ninggalnya, kita doakan, ya Allah mudahkan orang ini untuk sakratul maut gitu. Ya, kita doakan yang baik. Kalau seandainya memang kematian baik bagi dirinya, maka mudahkan. Tapi kalau seandainya orang ini masih ada harapan hidup, ya berikan harapan itu gitu. Kita doakan yang baik-baik. Kemudian yang selanjutnya, apa kewajiban kita sesaat setelah seseorang meninggal? Kalau tadi dalam posisi dia sedang sakratul maut. Yang kedua, saat dia sesaat setelah nyawanya dicabut dan dipastikan secara ilmu medis ya, kalau dia sudah meninggal. Ada beberapa hal yang wajib kita lakukan saat seseorang itu baru meninggal. Yang pertama, harus menutup matanya. Saat seseorang meninggal itu langsung kita tutup matanya. Karena dalam sebuah hadis itu disebutkan mata si mayit itu akan mengikuti kemana ruhnya dibawa pergi. Sehingga biasanya ketika seseorang meninggal, matanya akan terbuka. Disitulah sunnahnya kata Rasulullah, idza hadartum mautakum fa'aumidul basar. Kalau kalian menghadiri orang yang meninggal, maka kalau dia sudah dipastikan meninggal, cepat tutup matanya. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, menutup tubuhnya dengan kain. Saat dia meninggal, langsung ditutup seluruh tubuhnya dengan kain. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau meninggal, beliau pun langsung ditutup tubuhnya dengan kain oleh istri beliau Siti Aisyah radhiyallahu anha. Jadi sunnah yang kedua, kalau kita menghadiri orang yang meninggal, pertama tutup matanya sesaat setelah dia meninggal. Kalau kita misalkan keluarganya langsung tutup. Yang kedua, harus kita tutupi seluruh tubuhnya dengan kain. Seperti baginda Rasulullah, beliau ditutupi dengan sujia biburdin hibaratin. Beliau ditutup dengan kain yang sangat bagus dari daerah Yaman pada saat itu. Itu kain yang diproduksi yang paling bagus pada masanya. Langsung ditutup dengan kain itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, kalau kita menghadiri orang yang meninggal, maka sunnahnya yang ketiga adalah menyegerakan pengurusan jenazahnya. Rasulullah bersabda, asri'u bil janazah. Saya kayaknya mohon izin berdiri aja. Ya. Tidak nyaman kayak, cuma berat mau barang-barang kebendikan nih. Dua ekor, Masya Allah dika nih. Ya, mohon izin berdiri nggak apa-apa ya. Oke, nih yang ketiga yang harus kita lakukan itu adalah kita menyegerakan pengurusan jenazahnya. Alasannya ada dua kata Rasulullah. Yang pertama, asri'u bil janazah. Cepat-cepat kalian ngurusi jenazah. Pengurusan jenazah itu ada 4. Pertama memandikan, kedua mengkafani, ketiga menyolatkan, keempat menguburkan. Cepat-cepat melakukan proses 4 hal ini kata Rasulullah. Alasannya yang pertama, fa in taku sholihah, kalau jenazahnya orang baik kata Rasulullah, fa khairun, itulah persembahan terbaik yang bisa kita berikan kepada si jenazah tadi, ya. Fa khairun tuqaddimunaha, itu persembahan yang terbaik. Mengapa? Teman-teman yang dimuliakan Allah, saya mau tanya, berapa kali kita akan berjumpa dengan Allah? Yang bisa ada door prize-nya ada nggak hari ini? Ustaz? Si Quran, duit Ustaz? Ade 50.000 Ustaz ya? Apa 500?
Masya Allah. Satu Al-Quran, kemudian yang kedua 50.000 dari Ustaz Dede. Berapa kali kita akan berapa kali kita akan berjumpa dengan Allah? Boleh ikhwan, boleh akhwat. Yang ikut kajian saya di Rumah Quran Al-Firdaus pasti tahu. Dalam Quran surah Al-Kahfi kan disebutkan faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha. Barang siapa yang berharap akan berjumpa, ingin berjumpa dengan Tuhannya, hendaklah dia beramal soleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan dia berbuat syirik. Beramal soleh, jangan berbuat syirik. Berarti kita akan berjumpa dengan Allah. Pertanyaannya, berapa kali kita berjumpa dengan Allah? 3 kali. Kapan? 1. Saat masuk ke dalam kubur. Itu perjumpaan pertama kita dengan Allah. Makanya kalau ruhnya orang baik, yang meninggal orang baik, dia tidak bersabar pengen berjumpa dengan Allah. Perjumpaan yang pertama di dalam kubur. Yang kedua, saat kita dihisab, amal perbuatan kita berdiri menghadap Allah, pada saat itu adalah proses kedua kita berjumpa dengan Allah. Dan perjumpaan yang ketiga, saat kita masuk ke dalam surga. 3 kali kita akan berjumpa dengan Allah. Di dalam Quran surah Al-Qiyamah Allah mengatakan, wujuhu yauma idzin nadirah. Pada hari kiamat kata Allah, bukan pada hari kiamat, di surga kelak, di akhirat kelak, ada wajah-wajah yang berseri kata Allah. Apa penyebabnya? Ila rabbiha nadhirah. Karena mereka bisa melihat wajah Tuhan mereka yang selama ini mereka sembah di dunia tak pernah mereka tengok. Nanti di surga mereka akan melihat itu dalam bentuk Allah yang aslinya. Bentuk Allah yang paling indah. Di dunia kita tidak melihat itu. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah, di akhir surah Al-Kahfi, Allah mengatakan tadi apa? Kalau kita berharap ingin cepat-cepat bertemu dengan Allah, banyak-banyak beramal soleh dan jangan berbuat syirik. Kuncinya cuma 2 itu. Jadi balik lagi ke tadi, mengapa kita harus menyegerakan pengurusan jenazah? Alasan yang pertama, kalau dia orang baik, dia tidak bersabar pengen ketemu dengan Allah. Sebaliknya, alasan yang kedua, wa in taku ghairu dzalika, kalau dia bukan orang baik, wa in siwa dzalika fasyarrun tad'unahu an riqabikum, itu juga hal yang paling baik yang bisa kalian lakukan, melepaskan tanggung jawab kalian kepada orang yang tidak baik tadi. Jadi ini yang harus kita lakukan. Yang keempat, lanjut Ustaz. Ya, menguburkan jenazah tersebut di tempat mereka meninggal. Ini sunnahnya. Ya, jadi kalau meninggalnya di Pulau Bangka, menpacak, tidak usah repot-repot dibawa ke Jakarta segala macam. Kalau bisa, karena sunnah yang paling bagus itu seperti itu. Menguburkan seseorang itu di tempat seharusnya dia meninggal. Ya. Yang kelima, sunnah sesaat seseorang itu meninggal, menunaikan hutangnya, kemudian menunaikan wasiatnya, dan yang ketiga, ini yang paling sering dilupakan, segera melakukan proses pembagian harta waris si mayit yang meninggal tadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah mengatakan, inna akhaka muhtabisun bidainihi. Ketika ada seseorang meninggal, Rasulullah berbicara kepada ahli warisnya, ini orang terpenjara dengan dengan hutang-hutangnya, ya. Maka lunasi hutangnya. Itu sunnahnya. Yang kedua tadi apa? Segera lakukan proses tunaikan wasiatnya. Kalau dalam ilmu mawaris, wasiat tidak boleh lebih dari 1/3 total harta waris. Dan yang ketiga, segera lakukan proses pembagian harta waris. Pagi tadi, saya ditelepon oleh seorang dokter yang dia punya kasus akibat lambat membagikan harta waris. Dia punya neneknya meninggal. Si neneknya ini katanya punya anak itu 8 orang. Salah satu dari anak 8 orang ini adalah ayah dari si dokter itu tadi. Tidak langsung dibagikan hartanya. Yang pada akhirnya ayah dari si ibu dokter ini tadi meninggal pula akhirnya. Nungguin harta itu dibagi, tidak dibagi-bagi, kedulu meninggal. Apa yang terjadi pada akhirnya? Adik-beradik sisanya yang 7 tidak memberikan hak kepada si ayah si dokter ini. Terjadi nggak kezaliman? Zalim itu. Ini kasus yang paling sering terjadi. Maka kalau nanti mak kita ninggal, bak kita ninggal, bagikan langsung hartanya. Dak de alasan, kan orang sering memakai alasan, dak sopan gaya kena mak kita lagi hidup, kena bak kita lagi hidup, kita lah berbagi harta. Enggak, justru saat itulah kita menghargai orang tua kita.
Karena kalau tidak nanti akan terjadi perselisihan. Dan itu yang banyak saya selesaikan biasanya, masalah menunda pembagian harta waris. Selanjutnya. Nah, ini sekarang kita masuk bahasan utama kita. Apa ciri-ciri seseorang itu meninggal dalam keadaan husnul khotimah? Yang pertama, orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah itu ciri yang pertama itu adalah akhir kalimat yang dia ucapkan adalah kalimat tauhid. Jadi barang siapa yang akhir kalimatnya kalimat tauhid, kata Allah, kalimat la ilaha illallah, Allah jamin dia masuk ke dalam surga. Itulah tadi alasan mengapa kita harus mentalkin orang tua kita dengan kalimat tauhid, ya, supaya orang tua kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Selanjutnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan memantapkan orang-orang beriman untuk mengucapkan kalimat tauhid tadi. Jadi kalau kita orang beriman, kita punya tauhid yang bagus, tidak pernah berbuat syirik, maka insya Allah kalimat tauhid itu akan mudah kita ucapkan. Tapi barang siapa yang hobi berdukun, sakit gigi ke dukun, gitu. Kemudian apalagi masalah apapun pergi ke dukun, gitu, maka orang tersebut tidak akan bisa mengucapkan kalimat tauhid. Saya sering menyampaikan, dukun zaman sekarang tidak enak disebut dukun. Disebut apa? Orang? Ngapain disebut orang pintar? Yang datang orang bodoh. Hah? Yang datang bodoh gele. Minta kekayaan kepada dukun. Yang datang ke dukunnya pakai mobil, dukunnya motor gede deh. Minta pertolongan kepada dukun yang nggak sholat, kita yang datang sholat. Apa nggak bodoh itu namanya? Makanya dukun disebut orang pintar. Saya cuma menyarankan, cuma dua dukun yang boleh didatangi. Dukun beranak sama dukun urut. Selebih itu nggak boleh didatangi, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi kalau kita ingin mudah mengucapkan kalimat tauhid di akhir hidup kita, cek tauhid kita sekarang. Pertama, ilmunya lah benar apa belum. Yang kedua, sudahkah kita berbuat kesyirikan atau belum? Kalau sudah, segera bertaubat. Karena orang yang berbuat kesyirikan, demi Allah dia tidak akan bisa mengucapkan kalimat tauhid. Imam Ibnu Katsir, lanjut Ustaz. Imam Ibnu Katsir, Nabi Muhammad SAW dulu, beliau pernah bersabda, man asya ala syai'in mata alaih. Barang siapa yang hidup dalam suatu kebiasaan, begitulah dia nanti akan meninggal. Jadi kalau kita ingin melihat bagaimana akhir dari hidup kita, tengok kebiasaan hidup kita sekarang. Berarti kalau sekarang kita misalkan dakwah datang ke majelis ilmu, kemungkinan kita nggak akan mungkin meninggalnya di majelis ilmu, ya. Barang siapa yang rajin baca Al-Quran, insya Allah dia akan meninggal dalam keadaan baca Al-Quran. Wa man mata ala syai'in bu'itha alaih. Barang siapa yang meninggal dalam suatu keadaan, nanti dia akan dibangkitkan pada hari kiamat, kata Allah, kata Rasulullah, seperti kebiasaan dia meninggal, seperti kondisi dia meninggal. Jadi kayak kemarin ada yang meninggal karena oplosan. Nanti hari kiamat dia akan dibangkitkan dalam keadaan dia memegang nyekik bir itu. Saat kondisi itulah kurang lebih. Lanjut. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya Tafsirul Quranul Azim, beliau pernah mengatakan, laqad ajarallahu al-karim adatahu bikaramihi. Sudah menjadi sunatullah, kata Imam Ibnu Katsir, bahwasanya Allah akan mencabut nyawa kita sesuai dengan kebiasaan kita hidup. Maka kalau kita ingin meninggal dalam keadaan mengucapkan kalimat tauhid, sering-sering lisan kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka kalau ada orang membid'ahkan tahlil itu memang agak sulit kita menerimanya sebenarnya. Nah, tuh kayak Ustaz Dedek kan la ilaha. Nah, insya Allah meninggalnya macam inilah kalau nyebut. Amin ya. Ya, karena meninggal itu kita akan meninggal dalam kondisi kita hidup. Sering-sering kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, saat ditalkin mudah kita mengucapkan kalimat itu. Tapi kalau kita tidak terbiasa mengucapkan kalimat itu, disuruh mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak pacak kita. Ya. Selanjutnya. Ya. Saya ingin bercerita. Di Mesir itu ada sebuah kota namanya Mansurah. Salah satu provinsi ya di Mesir. Mansurah, nggak jauh lah dari kota Kairo itu. Tapi lumayan lah kalau dihitung. Di Mansurah, di slide berikutnya, lanjut Ustaz. Ya, ada gambar. Nah, di Mansurah, ini ada yang kenal sama ibu yang samping nih? Yang kenal dapat hadiah dari Ustaz Dedek tadi itu. Al-Quran plus duit 50
ribu. Lumayan 50.000 beli kerupuk, banyak tuh. Ayo. Siapa tuh? Penyanyi populer Mesir namanya Ummu Kalthum. Suaranya sangat melengking. Di kota Mansurah, di Mesir, ada seorang bapak-bapak, dia punya kebiasaan dengar lagu Ummu Kalthum ini. Ketika dengar lagu itu sepanjang hidupnya, pagi dengar lagu Ummu Kalthum, siang tulah, malam juga mendengar lagu itu gitu. Bangun tidur ngesat kaset tuh pulih gitu kan. Gitu. Sampai pada akhirnya beliau ini sedang sakratul maut. Ditalkinlah sama anak-anaknya, karena anak-anaknya tahu ilmunya. Kalau meninggal harus ditalkin. Siko-siko begilir anak itu mentalkinnya itu. Tidak pacak-pacak. Sampai pada akhirnya anaknya tadi mendatangi seorang ustadz di kota Mansurah. Ya, di provinsi di Mesir tadi. Kata ustadznya lah tahu ilmunya. Mbak Eka dulu apa gawi ya? Suka dengar lagu Ummu Kalsum. Oh, kata Mbak, mudah. Ika putar be lagu tuh ninggal Mbak Eka katanya. Dan diputar, benar. Si bapaknya akhirnya sambil nyanyi ngucapin lagu itu meninggal dunia. Jadi hati-hati yang sering dengar lagu Peter Pan, nanti ninggalnya macam Yala. Hah? Iya. Cerita ini membuktikan kebenaran hadis Rasul tadi. Kita meninggal dalam kondisi kita, kebiasaan kita hidup. Yang suka bersedekah, insya Allah meninggalnya dalam kondisi bersedekah. Yang suka tahajud, sholat duha, insya Allah. Tuh kayak orang-orang yang di atas. Beliau meninggal dalam kondisi bersujud. Apakah mudah meninggal dalam kondisi bersujud macam ya? Demi Allah tidak. Pasti beliau sering sujud. Nih amang yang di bawah nih, ada nonton video kita di Facebook. Sampai terjungkel kepala macam ya. Pasti hobi berjoget gawi ya. Itulah gawi ya. Maka Allah cabut nyawanya dalam kondisi seperti itu. Jadi kita akan Allah cabut nyawa kita dalam kebiasaan kita hidup. Kalau kita ingin meninggal dan mengucapkan kalimat tauhid, ayo sekarang perbaiki tauhid kita. Dan saya sering menyampaikan, kalau ingin memperbaiki agama itu 3 kajian yang wajib kita perbaiki. Kajian tauhid, kajian fikih, kajian akhlak. Karena pohon agama kita itu seperti pohon. Akarnya itu tauhid, batangnya itu fikih, buahnya itu adalah akhlak. Jadi harus ada kajian fikih, kajian tauhid, kajian akhlak. Buku di rumah kita membaca beli buku 3 ini minimal. Yang lain tambahan. Harus ada buku tauhid, harus ada buku fikih, harus ada buku akhlak. Insya Allah agama kita akan bagus. Ya. Dengar ceramah di YouTube misalkan, buka kajian tauhid, kajian fikih, dan kajian akhlak. Insya Allah akan bagus agama kita. Lanjut Ustaz. Ya. Yang kedua, nah ini kita lewatkan aja. Lewatkan aja Ustaz. Ya. Yang kedua, kalau ingin ciri-ciri meninggal dalam keadaan husnul khotimah, yang kedua cirinya terdapat keringat di keningnya. Nah ini tanda-tanda yang tapi hanya Allah akan berikan kepada orang-orang tertentu. Tidak semua orang dapat ya. Suatu ketika ada seorang sahabat namanya Baridah ya atau Buraidah ya bin Al-Hasib. Beliau mendatangi saudara beliau yang sedang sakit di sebuah tempat di kota enggak jauh dari kota Mekah namanya Khurasan. Di sana ketika beliau mengunjungi saudaranya dan ternyata saudaranya nyawanya Allah cabut. Tiba-tiba beliau bertakbir, Allahu Akbar. Kaget gele orang. Ngapain kata orang? Apa kata beliau? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul mautul mu'min bi'araqil jabin. Meninggalnya orang beriman itu terdapat keringat di keningnya. Maka kelak kawan kita meninggal, salah satu hal yang perlu kita tengok ada tidak keringatnya? Keringatnya bukan keringat orang yang pinggir. Kadang-kadang orang yang nalkin kan jatuh juga keringatnya kan. Perlu dicek itu. Kalau ada, insya Allah itu adalah min alamati husnil khatimah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sama. Ketika beliau meninggal di pangkuan Siti Aisyah, terdapat keringat di keningnya. Abu Bakar juga sama. Umar juga sama. Khulafaur Rasyidin itu meninggal ada keringat di keningnya. Tapi ini tanda yang hanya Allah berikan kepada orang-orang tertentu. Yang tentu amalan mereka juga istimewa. Lanjut Ustaz. Yang ketiga, ciri meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Yang ketiga, yang pertama tadi meninggal dan mengucapkan kalimat tauhid. Yang kedua, meninggal dalam keadaan terdapat keringat di keningnya. Yang ketiga, meninggal pada malam Jumat atau Sri Soka hari Jumat. Karena hari itu kan dimulai dari ba'da maghrib.
ketika matahari tergelincir. Itu mulai dihitung hari itu. Nah, sekarang ini bukan hari Rabu lagi. Ini lah masuk hari Kamis. Nah, barang siapa yang meninggal pada malam Jumat atau serisoknya pada hari Jumatnya, maka beliau meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Rasulullah mengatakan, "Ma min muslim yamutu lailatal jum'ah au yaumul jum'ah illa waqahullahu fitnatal qabr." Barang siapa yang meninggal pada malam Jumat atau keesokan harinya di hari Jumat, Allah akan selamatkan dia dari azab kubur. Lagi-lagi tidak pacak dipesan nih. Pacak tidak bilang kita kayak malaikat Israel, kau nak meninggal malam Jumat deh. Nggak bisa. Orang yang bisa meninggal pada malam Jumat adalah orang baik, insya Allah. Ya, kita tengok kelak seperadik kita, kawan kita, meninggalnya malam apa? Kalau dia meninggalnya pada malam Jumat atau keesokan harinya di hari Jumat, maka insya Allah min alamati husnil khatimah. Ada yang tahu alasannya? Tidak tahu? Hah? Di antara alasannya, pertama, hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam, hari yang terbaik. Yang kedua, di hari Jumat ada sholat Jumat. Orang yang sholat Jumat banyak apa dikit? Banyak, itulah alasannya. Semakin banyak orang yang menyolati jenazah itu sebenarnya menunjukkan semakin banyak atau semakin baik atau tidaknya si orang itu. Maka kadang kita aneh gitu, kalau ada orang baik, kita pun bingung nih dari mana orang-orang nih gitu kan. Ramai banget. Semakin banyak orang yang menyolatkannya biasanya itu orang baik. Kayak almarhum Ustaz Sufyan Sauri. Bingung kita nih, orang dari mana-mana itu. Banyak banget gitu. Maka nanti cek kalau kita meninggal berapa ekor orang yang nyolatin kita. Kalau tidak sepira orang, berarti cemtula kualitas kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Lanjut. Ya. Yang keberapa nih? Yang kelima. Ciri-ciri meninggal dalam keadaan husnul khotimah, meninggal dalam kondisi mati syahid. Ya. Dalam sebuah ayat Allah berfirman, "Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat." Jangan kalian mengira orang yang terbunuh di jalan Allah mereka meninggal. Tidak, kata Allah, "Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun." Mereka hidup dan diberikan nikmat oleh Allah, tetap hidup mereka, ya. Farihina bima atahumullahu min fadlih. Mereka berbahagia dengan apa pemberian Allah, keutamaan yang Allah berikan. Kemudian wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim, dan mereka berbahagia dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka yang tidak diberikan kecuali kepada mereka yang mati syahid. Allah khaufun alaihim, mereka tidak pernah merasa takut kepada siapapun. Walahum yahzanun. Lanjut Ustaz. Teman-teman yang dimuliakan Allah, orang yang mati syahid punya 6 kemuliaan. Lisyahid indallah sitta khisalin. Orang yang mati syahid punya 6 kemuliaan. Pertama, yufaru lahu fi awwali daf'atin min dammi. Sejak nyawanya dicabut, sejak itulah semua dosanya Allah ampunkan. Yang kedua, yara maq'adahu minal jannah. Sejak nyawanya dicabut dia sudah tahu tempatnya di surga, di mana posisinya di surga. Hanya orang mati syahid. Yang ketiga, wa yujaru min adzabil qabr, diselamatkan dari azab kubur, ya. Yang keempat, wa yu'manu atau wa ya'manu minal faza'il akbar, dia diselamatkan dari kegoncangan besar pada hari kiamat. Karena hari kiamat itu idza zulzilatil ardu zil, terjadi kegoncangan yang sangat dahsyat, gempa bumi. Dia diselamatkan. Kemudian yang kelima, wa yuhalli hullatal iman, dia nanti akan dilabeli dengan tanda keimanan pada hari kiamat. Kita ini kan pada hari kiamat dapat tanda masing-masing. Oh, ini anak berbakti pada hari kiamat. Oh, ini suami yang baik. Oh, ini istri yang durhaka. Oh, ini yang suka bersedekah. Ada tandanya masing-masing. Orang mati syahid ada tanda khusus nanti. Yang kelima, wa yuzawwaju minal huril ain, dinikahkan dengan bidadari surga. Dan yang terakhir, wa yashfa'u fi sab'ina insanan min aqaribihi. Dia bisa memberi syafaat tiket masuk surga kepada 70 anggota keluarganya. Tapi disortir, ya, yang paling takwa. Jadi kalaupun orang tuanya tidak bertakwa, tidak dapat gitu. Siapa yang paling takwa dari seperadia? Gitu. Lanjut Ustaz. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah, suatu ketika Rasulullah bertanya, "Ma ta'udduna asyahidu fikum?" Menurut Ika, siapa orang yang mati syahid? Ya. Para sahabat menjawab, orang yang mati syahid adalah orang yang berperang di jalan Allah, terbunuh di medan perang.
Macam tuh kata Rasulullah, inna syuhada ummati idzan laqalil. Kalau macam ya alangkah dikit orang yang mati syahid dari umatku kata Rasulullah. Maka kata Rasulullah, man kutila fi sabilillah fahuwa syahid. Yang terbunuh di medan tempur mati syahid. Yang kedua, wa man mata fi sabilillah fahuwa syahid. Mereka yang meninggal dalam kondisi memperjuangkan agama Allah mati syahid. Wa man mata fit ta'un fahuwa syahid. Orang yang punya penyakit taun juga mati syahid atau penyakit yang sejenisnya ya, penyakit yang parah ya. Wa man mata fil batni fahuwa syahid. Kalau ini dua tafsiran. Ada yang mengatakan batni itu perempuan yang melahirkan. Yang melahirkan lalu mereka meninggal dalam kondisi melahirkan maka mati syahid gitu. Kemudian waman mata fil batni fahuwa syahid. Oh iya, sudah habis ya. Wal ghariqu syahid, orang yang mati tenggelam juga mati syahid dengan syarat mereka tidak meninggalkan kewajiban mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk hutang-hutang juga, lunasi hutangnya. Orang yang mati syahid pun terhalang masuk surga karena punya hutang. Ya, jangan remehkan hutang. Lanjut Ustaz. Ya, sama, lewatin. Ya, lewatin aja Ustaz. Kemudian ya, man sa'alallaha ta'ala asy-syahadah, barang siapa yang berharap mati syahid kata Rasulullah, bisidqin, dengan benar-benar pengen mati syahid maksudnya, ballawahullah manazila syuhada, maka Allah akan catatkan dia sebagai salah satu syuhada, wa in mata ala firashihi, walaupun dia meninggal di atas tempat tidur. Maka tanamkan niat dalam hati kita, ya Allah kok pengen mati syahid. Walaupun kita meninggalnya tidak di medan tempur, maka Allah catat kita sebagai salah satu syuhada. Ya, tuh, lanjut. Kemudian yang selanjutnya yang kelima, meninggal dalam kondisi memperjuangkan agama Allah, itu pun akan mati syahid. Siapa yang meninggal dalam kondisi memperjuangkan agama Allah, dia mati syahid. Sedang mengajari anak ngaji, kan memperjuangkan agama Allah, mati syahid. Melawan mereka-mereka yang berbuat zolim dengan Islam, kita meninggal, mati syahid kita, dan banyak ya. Kemudian selanjutnya mikul beras, teman-teman GIB meninggal tengah mikul itu, insya Allah mati syahid. Ya, maka sering-sering mikul tuh supaya nyawanya dicabut dalam kondisi mikul tuh, mati syahid insya Allah. Double. Ya, lanjut Ustaz. Ya, yang selanjutnya meninggal dalam keadaan melakukan kebaikan, itu min alamati husnil khatimah. Jadi barang siapa yang meninggal dalam kondisi sedang melakukan kebaikan, dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Rasulullah bersabda, "Idza aradallahu bi'abdin khaira ista'malahu." Kalau Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah akan bimbing dia untuk melakukan sebuah amal, atau Allah akan tuntun dia. Para sahabat bertanya, "Kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah?" Bagaimana cara Allah membimbing hamba tadi? Kata Rasulullah, "Yuwaffiquhu li'amalin shalih." Allah akan arahkan dia berbuat kebaikan. Kemudian qablal maut, sebelum dia meninggal, dan Allah cabut nyawanya dalam kondisi dia melakukan kebaikan. Dulu waktu di Mesir, ada, kalau di Mesir itu kan setiap sholat Jumat, setiap selesai sholat 5 waktu, ada majelis-majelis ilmu. Ustadznya duduk biasanya di kursi macam nih. Orang buat lingkaran, nah jamaahnya duduk. Tiba-tiba ada seorang bapak, yang dia sudah tua, ceramah dia kayak biasa setelah ada majelis ya, kayak kawan-kawan JT kita itu kan. Ada majelis gitu, duduk dia, tiba-tiba beliau diam gitu. Orang nyangka ketidur nih Ustadz ini. Hingga ada yang curiga, dipegang ternyata sudah meninggal. Dan beliau melakukan seperti itu, insya Allah tercatat sebagai tanda-tanda husnul khatimah. Yang terakhir, tanda-tanda husnul khatimah adalah, lanjut Ustadz. Ya, meninggal dan diakui sebagai orang baik. Kata Rasulullah, ayyuma muslim mana saja yang bersyahadat, bersaksi kepadanya 4 orang kalau dia orang baik, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Itulah sunnahnya kalau kita ngantar jenazah pada sholatnya itu kan, apakah si fulan ini orang baik? Baik, biasanya macam ya, supaya ini sebenarnya. Kalau dia diakui kebaikannya, maka dia akan Allah masukkan ke dalam surga. Demikian mungkin teman-teman yang bisa Anda sampaikan. Mudah-mudahan kita semua bisa diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Jadi tanda-tanda husnul khatimah itu yang pertama tadi, meninggal dalam kondisi mengucapkan kalimat tauhid. Dan itu tidak akan bisa kita lakukan kalau kita tidak hidup dalam kondisi bertauhid. Yang kedua,
meninggal terdapat keringat di kening kita. Dan itu tanda-tanda istimewa yang hanya Allah berikan kepada orang-orang khusus. Yang keberapa? 3, meninggal pada malam Jumat atau keesokan harinya di hari Jumat. Husnul Khatimah. Yang keempat, yang keempat tadi apa? Meninggal dalam kondisi mati syahid. Yang kelima, meninggal dalam kondisi melakukan amal baik ya. Dan yang keenam, meninggal dalam kondisi apa? Yang keenam, meninggal dalam kondisi kebaikan kita sedang diakui oleh orang lain. Dan semua orang mengatakan kita orang baik. Kalau kita dibilang sama orang kita orang baik, 4 orang saja kata Rasulullah mengatakan kita orang baik, maka insya Allah kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kebenaran datangnya dari Allah. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Hidup dak Mika? Dak hidup? Kalau hidup nyoba jangan lari, masuk akal. Ya, silakan Ustaz. Ada yang mau bertanya? Ayo, boleh. Saya bisa jawab, saya akan jawab. Kalau tidak PR bagi saya atau dibantu oleh Ustaz Dedek nanti. Ayo, silakan. Ikhwan dulu. 1 orang nih depan nih. Ya, boleh. Nah, dak hidup Mik kan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baru ngucap la ilah. Itu dah dia terucap, kedulu mati. Nah, insya Allah kita husnuzon. Min alamati husnul khotimah itu. Ya. Karena kalau dia tidak bisa mengucapkan kalimat tauhid tadi, atau dia tidak hidup bertauhid, ngucapin la ilaha illallah saja nggak bisa dia. Ya, husnuzon aja kita. Insya Allah. Bismillah. Nah. Ya. Ada lagi? Ya, silakan. Waalaikumsalam. Nah. Warisan. Oke. Jadi udah tuh baik. Oke, gini teman-teman. Sesaat setelah seseorang itu meninggal, ada beberapa kewajiban yang wajib kita tunaikan. Pertama, dari harta waris ya. Sebelum harta waris dibagikan, tunaikan dulu nih kewajiban ini. Pertama, biaya pengurusan jenazah. Kalau di Jakarta itu kan kubur masuk dari duit si ahli warisnya. Beli kubur 10-an juta atau berapa juta pakai itu. Mendak dia orang yang nak ngurus jenazah kan kadang kita ngupah tukang gali kubur bayar dari situ juga. 1. Yang kedua, kalau itu kan nak cepat tuh. Di hari meninggal tuh lah lunasi langsung. Yang kedua, hutang. Nah, hutang itu pun harus segera. Dalam pembagian ilmu mawaris, harta waris tidak boleh dibagikan kalau ternyata si mayitnya masih punya hutang. Termasuk punya piutang. Saya meninggal, Ustaz Dedek punya utang sama saya misalkan 10 juta. Kelak dulu bagi harta saya nih, balikin dulu Ustaz Dedeknya ke saya. Duit Ustaz Dedeknya. Piutang maupun hutang saya. Saya punya hutang sama Ustaz Dedek 10 juta. Kebalikannya misalkan, harta waris tidak boleh dibagi. Beri dulu duit Ustaz Dedek dari harta waris saya. Ya, dan itu harus segera. Berapa lama waktu? Lebih cepat lebih bagus. Tidak ada ketentuannya. Menpaca setelah biaya pengurusan jenazah, mungkin habis nujuh. Kalau kita orang Bangka kan ada nujuh kan, nyeltek, nige, nyelawe kan. Jangan sampai nyelawe lah menpaca. Habis nujuh, selesai nujuh, menpaca di hari ke-8 langsung rembuk keluarga. Melakukan proses itu. Kemudian apalagi zakat, kalau memang zakat pada saat meninggal ternyata punya tanggung jawab zakat, bayar. Baik zakat mal biasanya itu yang kena. Kalau zakat fitrah kan sebelum apa namanya ba'da kita berpuasa. Kemudian yang ke berapa? 4
Yang keempat itu wasiat. Wasiat itu kalau seandainya ahli waris yang meninggal si mayitnya punya wasiat. Sempat menuliskan wasiat baik lisan maupun tulisan. Kadang dia tidak dinulis, tapi nyampaikan sama anak yang tertua, kelak tolong beri duit duit dari harta tabungan saya itu ke masjid. 50 juta misalkan kata dia, duitnya misalkan 1 M, 50 juta tolong beri ke situ. Wasiat cuma boleh kurang dari 1/3 total harta waris. Kalau lebih dari itu, tunaikan hanya 1/3. Misalkan dia punya duit 100 juta, si mayitnya. Dia berwasiat 50 juta, hanya diberikan hanya 30 juta aja. Tidak boleh lebih dari itu, hanya boleh 1/3 dari total harta waris. Baru setelah itu, pembagian harta waris. Pembagian harta waris pun ada mekanismenya. Pertama, kumpulkan dulu seluruh ahli waris yang punya kemungkinan dapat harta waris. Ya. Yang kedua, singkirkan mana yang tidak perlu dapat. Ya, nanti akan ada istilahnya dalam ilmu waris itu hijab. Tapi ketika terjadi pembagian harta waris, ada 6 orang yang wajib dapat harta waris dari si mayit. Yang ini kalau kita buat bagana, punya hubungan langsung dengan si mayit. Siapa? Anak laki-laki. Saya meninggal, anak laki-laki kandung saya dapat. Anak angkat nggak dapat. Anak laki-laki kandung. Anak tiri nggak dapat. Anak laki-laki kandung. Yang kedua, anak perempuan kandung. Yang ketiga, kalau saya punya istri saya meninggal, saya sebagai suami wajib dapat selagi pernikahannya masih dalam ikatan pernikahan. Kalau lah bercerai lah beda kasus, tidak dapat lagi. Tapi kalau saya masih menikah dengan seseorang misalkan, saya meninggal, maka istri saya pun wajib dapat. Itu yang keempat. Jadi suami, istri, kalau yang meninggal istri, suami wajib dapat. Kalau yang meninggal suami, istri wajib dapat. Tinggal nanti berapa jatah. Yang kelima, ayah kandung dari si mayit wajib dapat. Yang keenam, mak kandungnya. Kalau atok kayak nek tergantung kondisi. Adik-beradik tergantung kondisi. Apalagi amang-amang dan segala macam, sepupu segala macam tergantung kondisi nanti. Jadi itu 6 orang ini wajib dapat. Kapan pembagiannya? Yaitu tadi saran saya setelah nujuh menpaca. Jangan lewat daria. Melewat daria biasanya lah agak banyak tuh kelak cengkone. Banyak kasus-kasus ya macam-macam keluar segala macam alibi gitu. Apalagi yang yang kurang pandai bersyukur biasanya yang paling banyak meruci cerudi sama harta warisnya. Segera lakukan itu. Wallahu a'lam bishawab. Setelah tahu siapa yang berhak yang dapat atau tidak, tentukan bagian masing-masing, baru lakukan proses pembagian. Jadi ada mekanismenya dalam pembagian harta waris. Ada ujub-ujub macamnya. Ya. Yang jadi masalah kalau berbicara harta waris, kita ini pelicoh. Kadang tidak adil sama Allah. Dalam urusan zakat, kita nak bagi dengan cara Islam. Dalam harta waris kita tidak nak. Di situ nggak adilnya kita sama Allah. Padahal Allah memerintahkan kita masuk ke dalam Islam secara sempurna. Macamnya. Jadi kalau kita dalam masalah zakat begitu ketat kita. Nih pokoknya tidak boleh kurang dari 2,5 kilo misalkan. Atau dari berapa kemarin bayar zakatnya. Tidak boleh kurang. Takut banget kita. Ketika pembagi waris. Tidak PP dah. Kita bagi adil be. Biar kita tidak berkelahi katanya. Padahal Allah menyurunkan syariat mawaris menghindari itu sebenarnya. Ya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya, silakan. Leo. Kalau izin bertanya, bagusnya sholat jenazah itu ketika orang tua meninggal, kita selaku anak atau diwakili sama ketua masjid. Terima kasih Pak. Sambutannya apa imamah? Imam sholat jenazah. Aman anak ada swasembadang. Bagus ya ketua masjid. Mana anak ada swasembadang? Kena salah kelak ruku kelak anak lah. Cuma ya jawabannya. Tapi kalau anaknya orang baik, ya udah anaknya aja lebih afdol. Ya. Kalau anaknya tahu caranya, anaknya juga orang baik, bagusnya anaknya. Tapi anaknya ke masjid seminggu sekali, hari Jumat ketak. Bacaan belepotan gitu kan. Cacana jadi imam, ruku kalau ujung-ujungnya kayak. Macam ya. Ya. Ada lagi? Yang akhwat mungkin? Ibu. Ada yang mau bertanya? Pak sebenarnya tema harta waris tak? Tujuh? Ustaz lain beo ngisi Siap. Masalah mawaris itu seru nanti. Ya insyaallah. Bismillah. Silakan. Lah anak pulang kayak. Bismillah.
Oh, iya, silakan. oh Masya Allah. Buya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau penjelasan tadi, Ustaz. Ya. Masalah kalau untuk yang sepertiga kan ya, Wasiat. wasiat Ya. sepertiga. Kalau misalnya orang tua tuh sebelum dia meninggal, dia pesankan nih. Nah, ini tadi setengah lo dikasih ke masjid. Setengah. Ya. Tadi kan ada sepertiga. Apakah kita harus bagi ikut yang amanah dari orang tua atau kayak sepertiga? Ulama mawaris mengatakan berikan yang sepertiga saja, walaupun wasiatnya setengah. Oh, ada dalilnya berarti. Contoh. Karena ketika kita memaksa memberikan setengah, wasiat itu bertentangan dengan hukum Allah. Ya, Rasulullah mengatakan cuma boleh wasiat itu sepertiga dari total harta waris. Kita lebih baik ngamalin sunnah Rasul daripada ngamalin sunnah orang tua. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya teman-temannya. Kebenaran datangnya dari Allah. Saya mohon maaf kalau ada yang salah. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita semua. Kemudian mengistiqomahkan kita dalam kebaikan dan mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Kita tutup dengan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya pribadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oh iya? Quran Ustaz Dede lah. Saya ya setelah kalau memang habis materi mawaris, tapi kalau materi mawaris seperti kawan-kawan minimal 4 kali berturut-turut jangan datang. Sekali udah datang macam kayak belajar KPK. KPK itu kan kesatuan. Jadi kita baru tambah-tambah langsung belajar sin cos tan, tapi tidak paham KPK-nya. Jadi pengen bikin rumah fondasi dati. Contoh wasiat tadi pertanyaan Daniel, ini harta. Harta yang pertama kali diurus adalah tajhiz al-mayyit. Tajhiz al-mayyit. Urusan mayat-mayat sekaya apapun anak, kalau memang ahli waris orang yang meninggal itu punya duit, sebaik-baik pakai duit itu lah. Kita kaya nih, nak pakai duit kita sebaik-baik pakai duit itu lah. Karena ini bagian daripada persiapan kematiannya. Yang kedua adalah hutang. Terkait dengan hutang, ada beragam pendapat para ulama. Sebelum masuk kepada wasiat dan pembagian waris, ada yang mengatakan menjedahkan sampai 7 hari, dan pernah saya membacakan beberapa pendapat juga menjedahkan untuk tidak dibagikan wasiat dan segala macam sampai 40 hari menunggu. Jadi memang dipending dulu, khawatir selama 40 hari ini ada yang datang menagih hutang. Kalau semua itu tercatat aman, tapi kalau tidak tercatat kemudian duitlah dibagi, oh kudet tahu sih abang begitu ditanya, tidak salah. Nah boleh 7, boleh 40 hari, silakan tunggu tapi jangan lama. Nah setelah itu baru wasiat. Wasiat jangan dari uang asli, tapi wasiat setelah dipotong ini. Duit asli 50 juta, tajhizul mayyit 5 juta, hutang pihutang 20 juta. Lagi sisa berapa? 25 juta. Ayah kita berwasiat 10 juta untuk masjid. Wasiatnya 10 juta untuk masjid. Kalau dari duit asli ya sampai seperti ini. Tapi setelah dipotong tajhizul mayyit, setelah dipotong hutang-hutang, sisa duit lagi 25 juta. Wasiatnya berapa? 20. Dapat deh? Nah, hanya jatah 8 juta sekian. Dah 8 juta sekian kita serahkan dan sisanya dibagi waris. Dan ini pun ada syarat. Syarat wasiat tidak boleh kepada ahli waris. Kalau wasiat diberikan kepada ahli waris akan jadi konflik. Ustaz Firdaus 8 beradik. Ayahnya berwasiat walaupun rumah ayahnya tidak lebih daripada sepertiga harta, kalau ayah meninggal rumahnya untuk kau. 7 abang kelak jadi Nabi Yusuf, yang dibuang ke laut. Kajian ke Ustaz, lepas di para sumur. Karena kalau wasiat terhadap anak ahli waris ada jatah. Maka tidak boleh. Maka hari ini mohon maaf banyak keliru orang tua.
bungsu. Nah, tetap anak bungsu itu akan dibenci oleh abang-abangnya. Karena anak bungsu sudah mendapatkan jatah apa? Sudah dapat jatah yang keempat, waris. Nah, ini yang dibahas nanti. Oh, tidak boleh lebih daripada sepertiga. Yang kedua, tidak boleh ahli waris. Kalau ahli waris masih ada, nih bukti surat dari ayah. Kalau seandainya Kuni dapat wasiat ini, wasiat ini bukan kita tidak mau memperlakukannya, tapi memang la wasiyata lil waris. Itu adalah amanah dari baginda Nabi. Tidak ada wasiat kepada ahli waris. Nah, setelah itu silahkan dibagikan warisannya. Nah, pembagian warisan 4 kali pertemuan bisa, saya kira ya. Hari pertama kita bicara bagan, setelah bagan kita bicara tentang tentang pembagian. Pembagian itu butuh 2 kali pertemuan, dan pertemuan keempat tata cara pembagiannya. Bagan, siapa saja yang nanti dikasih bagannya? Main, anak, suami, istri, bapak, ayah, kakek, abang, kakak, paman, bibi, anak paman, anak bibi, anak kakak, segala macam terus tuh. Siapa saja yang dapat. Ini wajib hafal. Kawan-kawan cukup paham aja dulu, dan setidaknya kita dipahamkan, oh ya, kalau ada masalah aku tetap menyelesaikan secara waris. Nah, tapi kalau seandainya pengen detail paham, boleh nanti lebih private. Nah, nanti lebih privat lagi kita belajar untuk 8 kali pertemuan waktu kita di Mesir doa. 8 kali pertemuan privat serius aja, insya Allah terkait dengan waris. Dan ayat-ayatnya ada butuh untuk dihafalkan. Nah, kemudian ada wasiat juga orang tua begini. Ustaz, kalau orang tua berbaginya sebelum meninggal, Ustaz, kemana? Orang tua berbagi sebelum meninggal, tidak disangkut pautkan dengan kematian. Misalkan bahwa ngomong kayak gini, nih mobil itu berilah ke azan. Mobilmu yang sifatnya berilah ke azan. Jadi deh. Dia ada di motor ayah ini. Jadi ya, di sini ada tidak yang pernah diberi ayahnya sebidang tanah sebelum ayahnya meninggal? Ada? Nah, kalau pemberian sebelum meninggal boleh, tapi tidak boleh lebih dari 1/5 harta. Ayahnya punya 8 ruko, 1 ruko diberikan kepada 1 anak. Nah, nih ruko ayah kasih. Ayah kasih ruko nih, silakan pakai garap ruko ini. Nah, itu boleh, tapi kalau lebih daripada 1/5 harta, saya pastikan nanti akan konflik keluarga. Tapi tidak disangkut pautkan dengan wasiat. Nanti semua hak kepemilikan dan segala macam sudah berpindah, dan ayahnya tidak punya hak lagi terhadap dengan itu. Sama halnya Kak, waktu kuliah dikasih laptop kan, laptop ini punya siapa? Punya kita, karena sudah pemberian ayah. Dan ini tidak lebih daripada 1/5 harta, dan insya Allah semua itu akan dipelajari dalam ilmu waris. Baik, silakan yang bisa kita kasih Al-Quran. Sebutkan 4 tahapan sebelum waris dibagikan. Nah, tadi lah kita butuh resiko begini. Sebutkan 4 tahapan sebelum waris dibagikan. Tidak boleh meloncat, karena satu dengan yang lain terikat. Yuk, diangkat. Arti dari dengar mau ngomong tiga. Abang, silakan Bang. Nih 50.000 di Baju. Udah pakai amplop. Boleh. Yang pertama, pengurusan biaya menget. Ya, baik. Yang kedua, pengurusan hutang. Ya, baik. Yang ketiga, wasiat. Wasiat diikutkan setelah hutang atau dari duit pertama? Setelah 2 proses pertama, dan akhir warisan. Alhamdulillah. Ini ada Al-Quran. Silakan. Matikira tak? Kalau ini kan politisi, ada ilmuwan doa, pencitraan. Ya, satu pertanyaan.
Ustaz Firdaus tadi. Beliau tadi menyebutkan ada 7 tanda husnul khatimah. Sebutkan 4 saja di antaranya. Silakan Bunda. Tutup balik buku. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. 4 tanda ini husnul khotimah. Yang pertama, mati dalam keadaan mengucap kalimat tauhid. Yang kedua, mati syahid. Boleh nggak bro? Nggak apa-apa. Yang penting adil. Mati syahid, kemudian keluar keringat di kening, kemudian mati ketika diakui kebaikannya. Oke. Bisa nambah satu lagi? Tuh, asal disuruh 4 yang ini lupa. Di hari Jumat atau Oke, Sabtu. cukup. Ini kuda nyaman nggak? Ustaz Zafirah, tolong titipkan Ustaz Zafirah. Afwan. Ustaz Zafirah dulu, itu cukup. Terima kasih Ustaz. Baik, sebelum tutup kita lagi menyampaikan satu pengumuman. Hari Jumat malam itu ada 2 program. Pertama ada kajian di Odoj, Wandi Wajus, lokasinya di mana? Warkop Anomali Sampai jam berapa di situ? sampai setengah 10. Sampai setengah 10. Nah, yang ingin ada program lain pun silahkan. Atau setelah selesai dari sana, Odoj pengen gabung di sini pun silahkan. Di sini kita ada program Santri Weekend. Program Santri Weekend. Dan kita tidak membatasi jumlah yang mau bergabung. Ya, kegiatannya apa? Malam kita ada program materi tentang kemasjidan dan lain sebagainya. Tidak ikut program di sini materi, nggak apa-apa. Setidaknya di tempat Ustaz Firdaus sudah dapat materi ya. Yang pengen dapat materi di sini pun ahlan, silahkan. Nah, kemudian kegiatan itu berlanjut sampai sekitar jam 10 atau setengah 11. Kemudian jam 11, ya biasalah sebelum tidur kita ngidul bercerita. Jam 11 baru tidur, insya Allah jam 3:15 dibangunkan. Kita tahajud bersama, dan kemudian setelah tahajud bersama, sholat subuh kita bersama. Dan setelah sholat subuh bersama, biasanya antara tahajud dengan sholat subuh nanti ada muhasabah. Kita lebih nyamannya menyebut dengan tadabbur ayat saja. Kalau muhasabah kan karena kita muhasabah sudah dikesankan seperti begini ya. Tidak ada cepu amat sebenarnya. Maka kita lebih fokus ke tadabbur ayat. Setelah tadabbur ayat, salat subuh berjamaah. Setelah salat subuh berjamaah nanti ada materi lagi. Materi jangan bayangkan seperti yang kita dengar hari ini. Yang menyampaikan materi siapa? Kita rolling. Yang penting siap untuk menyampaikan, siap mau belajar, dan situ kita berikan kesempatan dan panggung kawan-kawan untuk bisa berbicara. Ada masanya nanti mungkin kita yang diberikan kesempatan untuk ngomong, dan setelah berbicara kita pun bakal sepakat nanti kita belajar mengevaluasi dari materi yang disampaikan. Nah, setelah itu nanti ada program tahsin dan tahfiz. Ya, nanti kita bikin kelompok-kelompok kecil sampai sekitar jam 6:30, sampai jam 7 kita musyawarah. Jam 7 yang hari Sabtu ada kegiatan silakan. Dan ini program juga kita adakan di Sabtu malam Ahadnya. Dimulai dari isya berjamaah, diusahakan sudah makan di rumah, biar panitia tidak disibukkan untuk makan malam, biar fokus dengan program. Ya, isya berjamaah, setelah isya ada materi, dan kemudian terus sekitar jam 10 sampai 11 kita infirodi, kegiatan sendiri-sendiri. Jam 11 kita mati lampu, kita tidur. Tidurnya insya Allah di karpet jendela, tapi kita setting di belakang. Yang nak bawa kasur, bawa segala macam silahkan, bawa surat. Nah, kemudian jam 3:15 kita dibangunkan sama. Jam 4 insya Allah selesai tahajudnya. Nanti kalau yang sudah terbiasa dengan kegiatan beker subuhan, kawan-kawan yang beker subuhan langsung kumpul di Minggu. Mereka ada kegiatan untuk beker subuhannya. Namun di sini kita tetap akan lanjutkan kegiatan untuk itu. Kita ikutkan kegiatan sampai subuh. Habis subuh kita tetap ada materi, dan kemudian kita ada kegiatan seperti tahsin tahfiz. Program kita targetnya insya Allah
Subuh Sabtunya kita dapat setengah halaman, subuh Ahadnya dapat setengah halaman. Jadi per pekan itu minimal ada tambahan hafalan kita 1 halaman. Kemudian besoknya 1 halaman. Jadi selama 1 bulan, 1 minggu itu dapat 1 halaman, arti 1 bulan dapat 4 lembar. Kalau 1 bulan dapat 4 lembar, artinya dalam waktu 2,5 bulan kita minimal sudah dapat 1 juz hafalannya. Itu target. Ya, setidaknya nanti kalau imam dapat pakai full terus. Itu saja. Itu mohon maaf. Ya, minjam dikit Ustaz. Benar ya. Ya. Teman-teman, saya cuma meluruskan yang tadi Ustaz. Yang kajian Odoj itu bukan kajian saya. Oh, Odoj punya. Iya, itu kajian sahabat sesurga komunitas One Day One Juz. Itu. Kemudian kajiannya punya ciri khas. Dia tadabbur ayat-ayat Al-Quran. Jadi bagus banget. Nanti yang ngisi ustadz-ustadz muda-muda juga. Yang ustadz-ustadz tua ada dia insya Allah. Mudah-mudah semua supaya nanti semangatnya semangat muda juga. Ustadz Dede ngisi malam Sabtu ini insya Allah Ustadz Yuda yang ngisi. Nanti ada jadwal-jadwalnya. Temanya pun tema Qurani. Jadi bagus bagi teman-teman yang pengen tadabbur Quran, di situ juga bagus ya. Pakaiannya tidak harus pakaian penghuni surga, maksudnya tidak harus bersungko maksudnya. Boleh pakai baju kaos ya. Jadi bebas pakaiannya. Kemudian tidak harus komunitas One Day One Juz, bebas. Untuk umum ini terbuka untuk umum di KP Anomali di Kampak. Jadi kalau dari SPBU itu kelak sebelah kiri sebelum masjid besar tuh, sebelah kiri kelak ada KP Warkop Anomali namanya itu. Di sana nanti kelak ikhwan akhwat gabung tapi dipisah tempatnya. Nah, ustadznya pun buat materi nanti di sana ya. Malam Sabtu jam 8 insya Allah tidak lewat dari 9:30. Jadi bisa pulang cepat. Kalau yang ngopi ikhwan itu malam besok di belakang Polres. Malam besok kebetulan yang ngisi Ustadz Indra. Nah, kemudian yang akhwatnya malam Senin kelak. Malam Senin nanti kita sedang mencari narsumnya. Ya mudah-mudahan ada ustazah yang siap nanti insya Allah. Macam ya? Sudah, silakan Bang. Ya, sudah. Saya juga sudah. Ngomong. Definisi satu alasan muda itu mana berapa? Oke, baik. Ayo muda semua, kawan-kawan kalian. Alhamdulillah selesai kajian tempat kos kita pada malam hari ini. Insyaallah banyak hikmahnya, banyak ilmunya yang bisa kita serap dan kita praktekkan. Gitu. Ya undur diri, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kita langsung sholat bisa berjamaah dipimpin oleh Ustaz Muda dua ini. Ustaz yang mana? Demikian. Bila kita hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.